Menikahi Hot Om. Bab 118. Iya, Mbak Indah. Sebelum pergi, Eyang Sasmita sempat melontarkan nasihatnya untuk Jingga. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh, Jingga. Dikendalikan perasaan dan hati kamu. Ibu menyusui kalau banyak pikiran bisa mempengaruhi ASI-nya. Kasihan anak kamu kalau kamu kebanyakan melamun seperti itu. Jingga langsung mendadak gugup. Iya, Eyang. Terima kasih. Setelahnya, Rahmita dan Sasmita pun keluar dari kamar rawat tersebut. Hanya tinggal Jingga, Widya, Anggi, Mama Indah dan juga Mahesa berada di sana. Mas, bisa gendong Dedek sebentar? Ucap Jingga pada Mahesa yang masih berdiri di sebelah kiri ranjangnya. Kenapa? Jingga mau pipis, Mas. Mahesa pun mengambil alih bayinya yang sudah tenang itu dari pelukan Jingga, dan Jingga pun berusaha pelan-pelan untuk turun dari tempat tidur. Ah, lirihnya saat hendak menggerakkan kakinya namun pangkal pahanya terasa nyeri. Mama Indah pun langsung membantu memegangi dengan khawatir. Anggi, kamu ambil keponakan kamu itu. Biar Mahesa antar istrinya ke kamar mandi. Takutnya nanti dia pitam di kamar mandi. Iya, Ma. Anggi buru-buru mengambil alih anak Mahesa dari gendongannya. Dan Mahesa pun melangkah memegangi tangan Jingga dan menahan pinggangnya. Hati-hati. Asyik. Masih sakit, Mas. Nyeri banget. Kamu gendong aja, Mahesa pasti nyeri. Anak yang dilahirkannya juga besar, butuh waktu buat aktivitas normal. Makasih, Mas, ucap Jingga ketika kakinya sudah menapak di kamar mandi. Mas boleh tunggu di Iwar. Mahesa mengeraskan rahangnya. Mana mungkin perempuan ini bisa sendiri. Tapi sebagai suami, bukankah? Sudah tugasnya untuk merawat istrinya yang baru saja melahirkan. Sungguh, tapi episode hidupnya kali ini bukanlah episode yang dia inginkan. Jingga memintanya untuk keluar, maka dia akan menurutinya. Ia tidak akan berusaha menahan diri untuk tetap berada di sisi perempuan itu bahkan jika diperlukan. Tampak kejam, tapi seperti itulah keadaannya saat ini. Mereka sama-sama berada dalam posisi yang serba salah. Panggil kalau kamu udah selesai. Iya, Mas. Walau hatinya merasa pedih karena Mahesa menuruti permintaannya untuk meninggalkan daripada bertahan membantunya, tapi ia berusaha sekeras mungkin untuk melakukan semuanya sendiri. Mahesa pun mulai melangkah pergi, namun baru selangkah kakinya berayun, terdengar suara ringisan dari belakangnya. Iya, tentu saja itu adalah Jingga. Perempuan itu tampak kesakitan. Ia pun berbalik, segera menahan tubuh yang sudah hampir limbung sambil memegangi kepalanya. Kamu kenapa? Maaf, Mas. Jingga pusing. Pusing banget. Dari luar sana, Widya bisa melihat bagaimana Jingga membutuhkan Mahesa. Dan, bayi yang sedang terlelap dalam boksnya itu. Sungguh, pikiran dan hatinya merasa tidak karu-karuan. Sampai kapan ia akan bertahan dalam kerumitan ini? Apa bisa ia selamanya berbagi suami dengan perempuan lain? Dan, sampai kapan ia bisa menutupi semua ini dari keluarganya? Tebunya selalu bertanya kenapa ia tampak lebih kurus dan tidak bersemangat, namun ia berusaha menjawab bahwa semuanya baik-baik saja walau padahal dalam hati sudah hancur-hancuran. Jika pada akhirnya suaminya memilih untuk pergi meninggalkan istri sirihnya itu, bagaimana nasib anak-anak mereka nanti? Bukankah bagaimanapun seorang anak lebih baik tinggal pada ayah ibu kandung yang memang menyayangi mereka? Setegakah itu dirinya melihat anak-anak tidak bersalah itu kehilangan ayahnya sementara ia bisa nyaman berada di pelukan suaminya? Sungguh, memikirkan itu membuat kepala Widya terasa ingin meledak. Kembali ia berada di persimpangan hati yang tidak jelas. Semuanya terasa samar seperti kabut yang sedang turun menutupi lereng gunung. Jangan dibiarkan sendirian, Mahesa, ucap Mama Indah dari kejauhan. Bisa pitam nanti Jingga. Dia habis kehilangan banyak darah,
ditemani dulu. Mahesa tentu mendengarkan seruan ibunya, dan lagi pula wanita yang ada di dekapannya ini memang membutuhkan pertolongannya. Maaf, ya, Mas. Jingga ngerepotin. Tetapi, boleh tolong tutup pintunya. Tanpa menjawab, Mahesa langsung menutup kamar mandi itu lalu menguncinya. Sambil memeluk Jingga dengan sebelah lengan kokohnya, lelaki itu menyirami kloset duduk untuk memastikannya bersih ketika istri sirihnya itu mendudukinya. Sungguh, Jingga merasakan dejavu. Dulu ia dan Mahesa sudah pernah berada dalam posisi ini ketika ia melahirkan Cila dulu. Lelaki itu memperlakukannya dengan baik dan penuh kasih sayang. Lah tidak dibiarkan melakukan apapun sendirian. Bahkan ketika ia sedang terlelap beristirahat pasca persalinan pun, tangannya tak lepas dari genggaman tangan lelaki ini. Jingga berusaha mewidyakuk, melepaskan dalamannya sendiri, namun tetap saja kesulitan. Pada akhirnya tetap saja lelaki itu yang membantunya. Hati-hati. Iya, Mas. Maaf sekali lagi. Mendapatkan perlakuan yang seperti ini, bolehkan ia egois ingin memiliki lelaki ini sepenuhnya lagi. Sungguh, ia tidak benar-benar ingin meninggalkan suaminya ini dulu. Ia juga adalah korban dari ketidakadilan dan harus menanggung semuanya sendirian. Nasibnya juga begitu pilu. Ia bahkan tidak menginginkan keadaan yang rumit seperti ini. Setitik air mata pun menetes. Ila merasakan kemalangan pada dirinya sendiri dan anak-anaknya. Sekali lagi, perceraian tentu sudah di depan mata. Lelaki ini pasti akan berpikir meninggalkannya setelah semuanya selesai. Usai berkemih dan membersihkan area intinya dengan hati-hati, ia pun kembali memakai dalamannya yang tentu saja dibantu oleh suaminya. Setelah usai, pintu kamar mandi pun terbuka. Jingga direngkuh kuat agar tidak terjatuh, dan perempuan itu malah menenggelamkan dirinya dengan kuat dalam pelukan sang suami dan mendorong pintu agar kembali tertutup lagi. Tentu, semua itu tidak luput dari pandangan Widya. Hatinya kembali terasa sakit, tapi ia juga perempuan yang mengerti akan kondisi Jingga. Sebentar aja, Mas, ucap Jingga memeluk Mahesa erat-erat. Sebentar aja biarin begini. Mahesa hendak menahan perempuan itu, namun pada akhirnya membiarkannya karena istri sirihnya itu terlihat rapuh. Makasih, kata perempuan itu sambil terisak sedih. Maaf karena bikin hidup kamu hancur dan gak karu-karuan. Maaf karena udah pergi dari kamu tanpa kabar, Mas. Jingga nggak bermaksud lakuin itu semua dengan sengaja. Sekali lagi Jingga terdesak, Mas. Maaf. Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Jika ia bisa memilah menepikan egonya, mungkin ia akan bisa melihat jika Jingga memang tidak sepenuhnya bersalah. Dia dalam tekanan dan ketakutan. Dan kesalahannya hanya tidak menceritakan semua masalahnya dan memilih pergi. Sungguh, jika kala itu istrinya ini memilih memasrahkan semuanya, mungkin tidak akan seperti ini jadinya perjalanan kisah mereka. Mungkin akan ada kisah yang lebih baik daripada ini. Tapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Bertahun-tahun ia dalam kesendirian. Bertanya kenapa dan kenapa wanita ini memilih pergi membawa anak mereka. Mengukur diri apakah dia lelaki yang tidak pantas. Hidup dalam ketidakpastian. Merendahkan diri karena berakhir ditinggalkan. Hingga pada akhirnya, ia bisa membuka hatinya kembali dan menemukan lagi warna di hidupnya. Apakah dirinya juga salah jika jatuh cinta lagi? Widya, perempuan itu adalah satu-satunya orang yang saat ini mendominasi perasaannya dalam bentuk cinta. Cinta pada pasangan yang tentu saja berbeda dengan porsi cintanya terhadap sang buah hati. Semua sudah terkotak-kotakkan pada tempatnya. Menetap pada posisinya masing-masing. Terhadap Jingga, entahlah. Mungkin bentuk rasa empati karena perempuan ini adalah ibu dari dua anaknya. Atau mungkin karena alasan lain yang sulit dijelaskan.
Maaf, Mas, isak Jingga pilu. Entah kenapa hatinya merasa pedih. Maaf untuk semuanya. Maaf karena bahkan sampai sekarang Jingga nggak bisa bener-bener lepasin Mas dari hidup Jingga. Maaf karena udah mempertahankan perasaan yang terkesan egois ini. Sekali lagi, Mahesa hanya bisa menghela napasnya. Ia bahkan tidak punya jawaban apa-apa. Aruang tunggu. Jadi, apa rencana kamu ke depan, Bi? Tanya Gunadia dengan serius. Kamu sudah pasti tahu jelas langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya. Di ruangan yang hanya diisi dua orang pria itu, kini Mahesa dan Gunadia berada. Mereka, dua orang lelaki. Berbeda generasi itu mengobrol dengan serius. Setelah operasi Cila berhasil dan dia bisa sembuh, apa yang akan kamu lakukan pada istri kedua kamu itu? Mahesa masih terdiam. Ia bahkan tidak ingin membicarakan masalah ini dengan ayah kandungnya tersebut. Sore hari. Ruang rawat Cila. Kamu yakin ngak salah dengar, Rahmita? Tanya Eyang Sasmita tidak percaya mendengar apa yang dikatakan oleh putrinya. Di mana orang itu bicara? Yakin, Bu, ucap Rahmita. 100% Rahmi yakin kalau Rahmi nggak salah dengar. Kuping Rahmi masih terlalu tajam, Bu. Jelas-jelas Rahmi dengar kok kalau Mahesa pengen menyudahi pernikahannya sama Jingga kalau urusan Cila sudah selesai. Dia bilang, urusan pernikahan itu hanya bertujuan untuk punya anak lagi buat nyelametin Cila. Setelah semua itu terlaksana, ya sudah, berarti selesai. Dia akan menceraikan Jingga cepat atau lambat. Dia cuma akan mempertahankan Widya sebagai istri satu-satunya. Eyang Sasmita tidak habis pikir dengan apa yang telah disampaikan oleh putri semata wayangnya itu. Kalau benar begitu adanya, betapa mudahnya pernikahan bagi cucunya tersebut. Gimana bisa Mahesa mikir buat ninggalin Jingga padahal istrinya itu udah ngasih dia dua anak. Kok gampang banget bilang mau cerai demi perempuan yang bahkan gak ada gunanya. Cuma bikin susah dan gak bisa ngasih apa-apa. Pola pikir keponakan kamu itu sebenarnya bagaimana Mita? Ramita mengendikkan bahunya. Rahmi juga nggak ngerti, Buk. Mahesa itu sudah terlalu bucin sama Widya. Sampai-sampai dia nggak bisa lihat kebaikan istri keduanya. Padahal Jingga itu udah banyak ngalahnya. Udah banyak diemnya. Masih aja malah disisihkan. Wanita sepuh itu mengembuskan napasnya kasar. Memang sudah buta si Mahesa itu. Gak bisa lihat mana yang berlian mana yang batu kerikil. Kok ia masih mau pertahanin istrinya yang gak ada gunanya itu? Cila, yang saat ini juga mendengar percakapan itu bahkan sudah meneteskan air matanya. Entah kenapa ia merasa sangat sedih mendengarkan percakapan dua orang dewasa itu. Hatinya benar-benar merasa sakit. Sakit membayangkan semua posisi semua orang. Kan, Cila. Kamu bisa dengar sendiri apa kata Eyangmu Rahmita. Ucap Eyang Sasmita mengalihkan atensinya pada Cila. Buna kamu itu tidak sebaik yang kamu kira. Dia bahkan bisa bikin papa kamu ninggalin mama kamu sekali lagi. Padahal mama kamu abis lahirin dedek bayi buat selamatin. Bisa-bisanya papamu itu malah punya pikiran seperti itu. Kedua tangan Cila meremas selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Mulutnya terkunci rapat tidak karena tidak tahu harus merespon apa. Kasihan adikmu dan juga kamu, papanya malah mau dikuasai sama perempuan jahat macam Buna kamu itu. Kalau Buna kamu itu baik, dia nggak akan biarin papa kamu buat ninggalin mama kamu, Cila. Buna kamu itu licik dan egois. Dia mau kuasain papa kamu sendiri. Dia nggak mau berbagi sayangnya papa kamu walau itu untuk kamu atau adik kamu. Kan kasihan dede yang masih bayi. Nggak tahu apa-apa, lahir-lahir malah nggak punya papa. Air mata Cila menetes lagi. Dadanya terasa benar-benar sesak. Ucapan Sasmita benar-benar mempengaruhi. Namun tangan keriput itu kemudian terjulur untuk mengusap buliran bening yang membasahi wajahnya tersebut.
Jangan nangis, sayang. Ada Eyang Buyut di sini. Gak ada papa kamu, masih ada Eyang Buyut yang akan jaga kamu. Oke. Cila tidak menjawab. Pandangannya ia larikan pada selimut. Ja menatap kosong ke arah sana. Nih, lihat. Eyang Sasmita menyodorkan ponselnya pada Cila. Memperlihatkan foto bayi mungil yang tadi pagi Jingga lahirkan. Kasihan adik kamu. Kasihan kalian berdua. Cila tertegun melihat gambar adiknya pada layar ponsel Eyang Buyutnya tersebut. Hatinya makin tidak karu-karuan. Air matanya semakin menetes deras. Tiba-tiba ia ingin memeluk bayi mungil malang yang tidak berdosa tersebut. Akankah mereka akan bernasib sama? Tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Malang benar nasib kalian berdua. Kalau jadi papa kalian ninggalin mama, pasti nasibnya ya akan kesana kemari. Mungkin saja kalian akan tetap dalam tanggungan papa kalian, tapi yang gak akan serumah karena harus kesana kemari. Sebentar di rumah papa kalian, sebentar di rumah mama. Eyang Rahmita menghela napasnya pelan. Kamu yang sabar aja, ya, nak. Eyang coba yang terbaik biar kalian gak perlu kepisah-pisah lagi. Semoga aja ada hasilnya. Tapi yang dipikirkan Cila malah hal lain. Yang ada di kepalanya malah tentang bagaimana nasib Widya nanti pada akhirnya. Beberapa saat obrolan itu berlangsung, Ranti dan Widya pun muncul dari ambang pintu. Assalamualaikum, ucap Ranti dan Widya mengucapkan salam pada orang yang ada di alam kamar. Rawat Cila. Mereka masuk secara bergantian. Waalaikumsalam. Kamu Ranti, sapa Rahmita. Iya, Bulik. Melihat kedatangan cucunya membuat Eyang Sasmita berdiri dan beranjak dari duduknya. Ranti sudah datang, kita langsung pulang saja, Rahmita. Iya, Bu. Mereka berdua bahkan mengabaikan keberadaan Widya. Tidak menganggapnya sama sekali. Cila, Eyang pulang dulu, ya, ucap Eyang Sasmita pada sang buyut dengan begitu sayang. Ingat kata Eyang tadi. Jangan sedih-sedih. Semua akan baik-baik saja, oke. Cila menganggukkan kepalanya. Makasih, Yang. Eyang Sasmita mengecup singkap puncak kepala Cila. Sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruang rawat tersebut. Widya pun kemudian mendekat ke arah anak tirinya tersebut. Tersenyum pada gadis kecil yang juga berusaha mengukir senyuman di wajahnya tersebut. Sore, sayang. Gimana kondisi kamu hari ini? Cila langsung meraih dan menggenggam tangan Widya dengan erat. Cila baik, Buna. Cila ngerasa lebih baik. Alhamdulillah. Perempuan cantik itu tersenyum. Menunjukkan rantang makanan pada Cila. Lihat Cila. Buna bawa. Apa? Yeay. Omelet sayur bayam. Lia? Kan Buna? Iya. Bener. Sesuai pesanan kamu kemarin. Melihat bagaimana obrolan Cila dan Widya membuat Ranti sungkan menyela. Tapi ia memang harus menyela sebentar. Bun, ucap Ranti memegangi pundak Widya. Ba mau keluar sebentar. Ada yang harus Ba urus. Oke, Ba. Siap. Setelahnya, Ranti pun keluar dari ruangan rawat keponakannya tersebut. Meninggalkan Cila dan Widya berdua. Widya kemudian membuka kotak bekal yang dibawanya. Menunjukkan pada Cila. Kita makan sekarang. Tanya perempuan cantik tersebut. Cila mengangguk. Iya, Buna. Mau. Cila mau makan sekarang asal disuapi sama Buna. Pasti dong, sayang. Cila langsung mencondongkan tubuhnya ke arah Widya dan merangkul leher perempuan itu untuk ia peluk. Sayang banyak-banyak sama Buna. Widya tersenyum. Gerakannya yang akan membuka tutup tempat makan langsung terhenti. Sebelah tangannya langsung balas memeluk tubuh Cila. Sayang juga sama Cila banyak-banyak. Cepat sembuh dan cepat sehat, ya, nak. Entah kenapa hati Cila merasa sedih. Ia tidak rela kehilangan kehangatan ini. Ia nyaman berada dalam pelukan wanita ini. Makasih,
Buna. Makasih karena Buna selalu ada buat Cila. Makasih buat semuanya. Iya, sayang. Pelukan itu pun terurai. Ada kabar bagus. Cila udah dapat donor buat operasi. Plasenta adek cocok buat donor Cila. Alhamdulillah, Cila sebentar lagi akan sembuh. Gak perlu lama-lama lagi ada di sini. Harus kuat nanti buat operasi, ya, sayang. Makan yang banyak supaya badannya kuat waktu operasi. Iya, Buna. Widya pun mulai menyendok makanan yang sudah ia buka. Ayo, buka mulutnya. Bukannya membuka mulut, Cila malah meneteskan air matanya. Buna.